Teman, pada video kali ini teman-teman saya akan sharing kepada teman-teman ya apa yang saya alami ya terhadap transistor yang saya beli teman-teman. Nah, transistor ini bisa mati hanya gara-gara sepele ya teman-teman. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin mungkin menganggap bahwa dia menganggap bahwa pendingin itu ya biasa aja lah, yang penting asal bisa dipakai untuk penghantar panas transistor gitu aja. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah menaruh transistor ke pendingin ya, ke heatsink. Jangan sampai salah. Salahnya itu seperti apa sih? Ini akan saya tunjukkan. Nah, ini sebelumnya saya punya transistor Sanken ya. Ini baru sebenarnya, bukan transistor lama, tapi memang ini sudah mati udah cukup lama ya, udah berbulan-bulan, namun belum saya apa-apain atau belum saya sharing ke teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk sekedar mengingatkan teman-teman betapa pentingnya sebuah penataan transistor ke pendingin, agar supaya teman-teman tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Nah, ini dengan kodenya 2SC2922 2SA1216. Ini sama yang saya pakai. Transistor ini harganya itu 55.000. Nah, transistor udah 55.000 ini udah mati hanya gara-gara sepele teman-teman ya. Nah, tadinya ini transistor ini saya gunakan untuk driver 400 watt 400 watt seperti ini, driver 400 watt sebelumnya. Jadi ini saya gunakan untuk untuk driver 400 watt driver Safari. Pada saat itu saya kasih trafo 5 ampere. Saya coba untuk driver ini karena sebelumnya saya belum pernah nyoba ya di tegangan sampai 45 volt. Jadi ini saya kasih 45 volt, tapi saya menggunakan transistor Sanken pada saat itu. Tapi itu belum, saya untuk konten belum ya teman-teman. Saya coba ya, saya pengen menguji kira-kira driver ini mampu apa enggak pada saat itu. Nah, ternyata ini mampu di 45 volt nggak ada masalah. Tapi masalahnya transistor saya panas, bukan karena tegangannya terlalu tinggi, bukan, tapi karena hanya sepele, yaitu penataan transistor ke pendingin itu yang tidak sempurna atau yang cuma asal-asalan pada saat itu teman-teman. Nah, ini sekedar mengingatkan teman-teman agar supaya teman-teman tidak asal-asalan menaruh sebuah transistor ke heatsink atau ke pendingin. Ini bisa menyebabkan semahal apapun transistor itu tidak jadi jaminan bahwa itu awet kalau teman-teman menaruh transistor tuh asal-asalan teman-teman. Nah, pada saat itu saya menaruh tuh, tapi bukan pendingin ini, pendingin yang satunya lagi yang L ya. Nah, itu di sini saya contohkan yang seperti ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ada bolong-bolong, ini sebenarnya tempat untuk skrup untuk pendingin. Saya pada saat itu saya taruh itu seperti ini teman. Nah, seperti ini ya teman-teman pada saat itu. Nah, gini. Nah, seperti ini persis kayak gini. Nah, di sini masih ada permukaan transistor tuh yang masih terlihat ya. Ini besi teman-teman. Nah, besi ini fungsinya untuk penghantar ke panas ke pendingin juga teman-teman. Jadi panasnya itu di sini. Kalau dikasih pendingin, hantaran panas dari transistor itu ke pendingin ini teman-teman. Jadi pendingin ini sebagai fungsinya itu enggak cuma hanya untuk menaruh transistor aja, dudukan transistor, tapi untuk mengurangi tingkat kepanasan pada transistor teman-teman. Nah, seperti inilah pada saat itu saya geber. Nggak lama kemudian, setelah beberapa jam, ternyata suara dengung. Saya lihat transistor kok panas, tiba-tiba saya kering langsung mati, putus cekrek. Ternyata pada saat itu saya cek, ternyata transistor saya mati. Nah, penataan yang seperti inilah ini yang salah seperti ini. Jangan sampai permukaan transistor ini tuh terlihat. Jadi teman-teman tuh harus sampai tertutup. Kalau bisa sebenarnya sampai tertutup seperti ini. Nah, kalau bisa sampai mentok gini nggak ada masalah. Jadi, nah seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar tertutup banget permukaan dari transistor. Ini yang ini yang menurut saya yang paling tepat ya, daripada teman-teman hanya naruh seperti ini asal-asalan gitu aja, yang penting nempel tuh. Nah, apalagi nanti kalau disuplai dengan tegangan besar teman-teman ya, apalagi kalau disuplai dengan tegangan besar, teman-teman bisa bayangkan transistor ini panasnya luar biasa teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan besar bisa aja mati teman-teman kalau teman-teman asal-asalan memasang transistor yang seperti ini ya. Nah, ingat ya teman-teman, jangan menganggap bahwa pemasangan transistor itu asal-asalan gitu aja lah. Teman-teman perlu pertimbangan dulu ya.
Jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga ya teman-teman ya, untuk pemasangan itu yang paling tepat ya. Paling tepat ya seperti ini sudah tepat tuh kalau seperti ini, karena dia sudah tertutup, jadi panasnya itu apa ya, panasnya itu bisa terurai ke pendingin ini. Jadi itu pendingin ini sebenarnya kalau dipakai untuk transistor bisa mengurangi tingkat kepanasan pada transistor teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi nah, jangan sampai teman-teman naruh cuma, apalagi cuma kelihatan seperti ini ya. Nah ini ya salah teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya mentokin di sini ya, kalau dari pabrik ini sebenarnya sudah dilubangi ya, tapi saya lubangi sendiri beberapa teman-teman. Seperti ini sebenarnya yang paling tepat itu. Nah seperti ini teman-teman, ini udah yang tepat. Jadi kalau bisa dikasih jarak seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman kasih transistor jumlah banyak ya, mungkin kalau misalkan mampunya berapa set, 3 set ya seperti ini, nggak ada masalah. Yang penting intinya permukaan besi ini tertutup oleh pendingin lah ya, jangan sampai permukaan besi itu terlihat misalkan seperti ini. Nah ini salah ini sebenarnya teman-teman, bisa menyebabkan transistor itu panas dan mati larinya. Mati bukan karena apa ya, over tegangan, bukan, karena panas itu bisa menyebabkan transistor mati juga bisa teman-teman. Salah satunya itu yang saya alami ya. Nah terus teman-teman bisa tambahkan juga nanti kipas di pendinginnya, tambahkan lagi kipas biar apa ya, panasnya itu biar cepet dingin loh kalau ada kipas ya. Nanti teman-teman bisa main kipas sendiri ya, tapi kalau di video saya kan belum pernah ya saya memberikan tutorial cara pasang kipas nanti ya. Jadi itu yang kalau kipas itu bisa di belakangan juga nggak masalah kalau ada boxnya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ingat ya teman-teman, yang mungkin teman-teman masih pemula banget, jadi jangan asal ya, jangan asal kalau mau apa transistor teman-teman awet, tidak mengalami apa yang saya alami itu, teman-teman jangan asal-asalan menaruh transistor itu asal-asalan itu lah namanya. Nah oke teman-teman paham ya. Jadi intinya jangan asal-asalan, kalau bisa sampai permukaan besi dari transistor ini tertutup ya, seperti ini loh. Nah ini kan tertutup ya, atau mungkin kalau dibalik seperti ini. Nah oke teman-teman, saya rasa itu aja ya sharing seputar mengenai transistor. Gara-gara transistor hanya sepele aja bisa rusak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.